Ada penyakit semacam penyakit ain, gara-gara mata jahat. Gara-gara mata jahat. Allah berfirman ketika waktu itu saudara-saudara Nabi Yusuf mau berangkat ke Mesir. Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya yang cakep-cakep. Jadi anaknya Nabi Yakub semuanya cakep. Yang paling cakep Nabi Yusuf. Anak yang lainnya semua cakep semua. Nah, kemudian Nabi Yakub nggak kepingin anak-anaknya yang cakep kena mata jahat, kena ain. Orang cakep kan apa? Mulfit linnadhar. Jadi eye catching. Dilihat terus. Ya, makanya orang yang cakep-cakep jangan tambah petenteng-petenteng kena ain. Ya, hati-hati. Subhanallah, sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim riwayat yang athar dari Utsman bin Affan. Utsman pernah melihat anak-anak yang lucu-lucu dan cakep-cakep. Kulitnya putih, bersih, cakep. Dan Utsman khawatir ini anak ini akan jadi sasaran mata jahat. Akhirnya dilakukan Utsman minta semacam arang hitam-hitam diambil, ditaruh di wajah anak yang lucu tadi, dipolesin. Biar apa? Memalingkan dari konsentrasi pandangan manusia ke anak yang ini. Subhanallah, kemudian disebutkan dalam surat Yusuf ayat 67, Anda perhatikan, wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni 'ankum min Allahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkalt wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Allah berfirman, dan Yakub berkata, hai anak-anakku, semua anaknya Nabi Yakub yang mau berangkat ke Mesir, mau berjumpa dengan Nabi Yusuf, wahai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Masuk kota Mesir, jangan semua ini gerombol masuk dalam satu pintu. Kenapa? Orang Mesir kalau ngelihat orang cakep kumpul semua, maka mata-mata orang Mesir akan terkonsentrasi dengan putranya Nabi Yakub yang cakep gagah semua. Akhirnya rame-rame kena ain. Dia menyebutkan kisahnya, Nabi Yakub ini berwasiat kepada putra-putranya, dan masuklah kalian dari pintu gerbang yang beda-beda. Nih, kamu masuk sana, 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 sana. Coba, di sini untuk apa? Mengalihkan perhatian, sebagaimana dilakukan Utsman bin Affan tadi. Zaman sekarang, subhanallah, kita banyak tahu tentang ain, sudah melewati hadisnya, tapi banyak orang lemah iman. Ima bapaknya, ima ibunya, anaknya cakep banget, pasang status. Ya Allah, anakku cakep, cekrit. Pasang status, anaknya tiba-tiba demam. Pasang status, anaknya tiba-tiba jatuh pingsan. Nah, fa ini rahimakumullah, barakallahu fikum, anak-anak belum punya benteng, antum masih punya benteng, dzikir pagi petang, benteng, Al-Quran antum baca, benteng, ketakwaan antum, benteng, sholat antum, benteng, antum ingat kepada Allah, benteng. Nah, ini benteng-benteng antum, anak kecil belum punya benteng, gampang kena ain. Fa inna rahimahullah, Nabi Yakub sampai memerintah anaknya masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Menunjukkan apa? Ini wujud Nabi Yakub mengambil sebab untuk diwasiatkan kepada anak-anaknya yang cakep-cakep ketika ke Mesir, biar gak kena ain, tapi aku gak bisa berlepas diri dari takdir Allah. Menunjukkan orang kena ain sudah dicatat. Dia sudah mengambil sebab, tapi Allah mengizinkan dia kena ain, ya kena ain. Ada orang melempar ain, sasarannya ada, objeknya ada, menakjubkan, dan dia matanya melemparkan ain. Kalau memang Allah izinkan sampai ain tersebut. Sampai hati-hati ya. Yang satu yang dilupakan satu pintu, suami istri. Kadang suami istri jarang mendoakan keberkahan, saling mendoakan keberkahan. Dari awal nikah sampai sekarang, ana mau tanya sama antum, ada nggak di antara antum yang melihat istri antum tanpa pakaian sehelai pun di hadapan antum, yang antum nggak pernah melihat wanita telanjang dunia maya, dunia nyata, tapi ini makhluk di depan antum, istri antum menemani diri antum?
antum minta jatah dilayani sama dia tanpa pakaian sehelai pun, bagaimanapun posisinya antum inginkan dia ngikuti antum pernah nggak mendoakan keberkahan untuk dia? Hati-hati. Doakan, barakallahu fiki ya zaujati. Doakan, bisa-bisa dia kena kanker, tumor, ya keputihan, bisa-bisa rambutnya rontok, bisa-bisa dia kena gatel, ya bisa-bisa pilek nggak sembuh-sembuh. Ada aja ciri-ciri kentara ain, diantaranya juga salah satu ciri saja diantaranya hadits Ummu Salamah. Ketika ada jariyah, anak kecil yang masuk, wajahnya itu agak, ada yang menyebutkan kekuningan, ada yang menyebutkan sa'afah. Diartikan sa'afah itu laun aswad mushba' ilal ahmar, warna hitam lebih condong ke warna merah. Ini ciri-ciri orang kena ain, ya. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat apa? Istarqilaha fa inna fiha nadrah. Ruqyalah anak ini karena dia sudah kena nadrah. Nadrah itu apa? Pandangan mata jahat dari kaum jin. Ingat, manusia bisa melempar ain, jin juga bisa melempar ain. Masih ada hewan yang berbahaya yang matanya lebih jahat, yaitu apa? Al-abtar wa datufyatain. Ular yang buntung, satunya buntung, disifati para ulama warnanya kebiruan, panjangnya 1 jengkal. Yang satunya datufyatain, ular yang di punggungnya ada 2 garis putih. Kalau ular weling kan hitam putih melingkar. Kalau ini enggak, di punggungnya ada 2 garis putih. 2 ular ini kalau ngelihat wanita hamil bisa keguguran. 2 ular ini kalau ngelihat manusia saling lihat-lihatan, manusia bisa buta matanya. Hadis sahih. Fa ini rahimanakumullah jami'an. Coba Islam enggak membiarkan apa? Hamba Allah celaka dengan satu apapun. Mau hewan, mau manusia, mau jin, celaka gara-gara makanan, celaka gara-gara minuman, celaka gara-gara pola tidur yang salah. Ya, semua diajarin. Fa ini rahimahullah, sekali lagi jangan lupa kalau ngelihat istri antum doakan keberkahan. Bangun tidur anak antum yang masih baby, masih kecil, setelah adzan subuh pegang kepalanya. Itu kabi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama min kulli ainin lama. Kenapa? Bisa-bisa bapak ibunya sendiri ngelempar ain kepada anaknya. Mulai dari diri kita, ketaatan Allah, zikir ini. Nah, dari yang paling dekat juga jadi tersangka pelaku pelempar ain, mata jahat. Dan ilmu seperti ini di rumah sakit gak ada dibahas. Di kedokteran Cina gak dibahas. Yunani, India gak dibahas. Islamlah yang membahas. Tidak ada Cina membahas 2 jenis ular yang berbahaya, enggak. Yang bisa membutakan dan menggugurkan janin, enggak ada. Enggak ada pengobatan seperti bekam ala Nabi, bekam yang disunahkan di antara tanggal pilihannya 17, 19, 21. Walaupun bekam itu sudah ditemukan 3.500 tahun sebelum Masehi di Cina sudah ditemukan, tapi enggak ada apa yang disebutkan Nabi. Nah, maka bersyukurlah jadi umat Islam. Kalau ada orang Islam murtad, itu kebangetan bodohnya. Kalau ada orang non muslim masuk Islam, itu menunjukkan apa? Kepintaran dia apa? Mencocoki dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mengandalkan kepintaran kita hidup di muka bumi ini, tapi apa? Andalin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa barakallahu fikum, ini rahmanakumullah jami'an. Keputusan, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, inil hukmu illa lillah. Dan keputusan menetapkan sesuatu itu hanya Allah. Itu mutlak milik Allah. Ya, hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Kita ngambil sebab biar nggak kena ain, ambil sebab. Adapun selesainya baqi ala Allah. Selesai, adapun setelahnya serahkan pada Allah. Kita sudah bentengi anak kita. Kita sudah zikir pagi petang. Tapi kalau masih kena ain, ya serahin sama Allah, itu kehendak Allah. Nabi SAW yang ngajarin zikir pagi petang, tapi Nabi juga kena ain. Nabi kena sihir. Nabi juga kena racun, efek dari racun Zainab bintul Harith dari paha kambing ini makan Nabi. Itu apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin mencontohkan ini loh, Nabi juga bisa kena sihir, kena ain. Menunjukkan apa? Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya manusia, hanya seorang rasul. Nah, fa ini barakallahu fikum. Dan kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri.
Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.